Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, lalu bagaimana penyelidikan sementara terkait dengan kecelakaan maut yang menewaskan 4 orang di Balikpapan? Sudah bergabung Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Timur, ada Kombes Pol Sony Irawan. Selamat malam Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera sekalian. Baik, Selamat malam Pak Mbak Sony. Evi dan Mbak Ega. Ya, Pak Sony, hingga saat ini total sudah ada berapa jumlah korban akibat kecelakaan maut yang terjadi di Balikpapan, Pak? Terima kasih Mbak Evi bahwa korban laka lantas yang terjadi di Simpang 4 Muara Rapa sampai dengan sore hari ini, data yang selalu kami update, ada 4 korban yang meninggal dunia, 1 pengendara mobil, 3 pengendara sepeda motor. Kemudian yang luka berat ini mengalami kenaikan, yang semula ada 4 luka berat, saat ini data yang kami terima ada 11 luka berat dan 10 luka ringan. Jadi data sampai dengan sore ini demikian dan terus akan selalu kami update. Demikian Mbak Evi. Ya, baik. Pak Sony, apakah sudah dilakukan olah TKP dan hasil penyidikan sementara seperti apa Pak Sony? Baik, terima kasih. Tadi jam 13 sampai dengan sore hari ini, tadi sebelum menjelang maghrib, kita sudah melaksanakan olah TKP dan juga dengan menggunakan TAA, Traffic Analysis Accident. Kemudian juga tim dari Korlantas juga ikut bergabung bersama-sama dan baru selesai melaksanakan olah TKP. Dan saat ini perlu kami sampaikan kepada pemirsa Metro TV, kami juga berada di rumah duka salah satu korban laka lantas yang terjadi di Muara Rapa, yaitu Ibu Fatmawati dengan rekan-rekan dari Jasara Harja. Ada Ibu Evi dan Pak Haryo dari Jakarta serta Mas Afi menyerahkan bantuan kepada korban ahli waris, dalam hal ini suami daripada Ibu Fatmawati. Sementara dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas ini, hasil sementara yang dapat kami sampaikan terhadap pemeriksaan tersangka, yaitu saudara berinisial MA, sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang sah, bahwa kecelakaan tersebut diakibatkan kegagalan sistem rem yang diakui oleh pengemudi. Pada saat berangkat mereka sudah melakukan pengecekan, tetapi pada saat di TKP kendaraan tersebut tidak berfungsi sehingga yang bersangkutan bingung dan kalap dan menabrak kendaraan yang ada di depannya. Kita akan terus dalami kepada keterangan daripada tersangka dan juga keterangan dari pihak-pihak terkait. Ini kelayakan kendaraan akan kita lihat sejauh mana proses manajemen rekayasa manajemen operasionalisasi terhadap sistem kelayakan kendaraan tersebut akan kita lihat dan akan kita lakukan pemeriksaan secara mendalam termasuk perusahaan pemilik kendaraan tersebut. Demikian, Mbak. Pak Sony, tadi disebutkan karena kegagalan sistem pengereman ya Pak. Jadi sebetulnya apakah betul sebetulnya sopir ini sudah melakukan upaya untuk menginjak rem? Atau karena kan ada informasi sebelumnya, ada juga yang mengatakan sebetulnya tidak ada upaya untuk menginjak rem. Jadi sebetulnya apakah sopir ini sudah berupaya menginjak rem atau tidak? Ya, kami mencoba menyampaikan berdasarkan fakta hasil pemeriksaan sementara ini bahwa keterangan dari saksi yang bersangkutan memang betul sudah berusaha untuk menginjak rem, kemudian mengoper gigi dari gigi 4 ke gigi 3 supaya bisa menjadi lebih pelan, tetapi kenyataannya tidak mengalami kecepatan pasti tetap melaju karena itu pada jalan turunan kurang lebih elevasi sudutnya 30 sampai 40 derajat sehingga yang bersangkutan mencoba menginjak rem tetapi sistem pompa tidak berfungsi dengan baik dan mengakibatkan sopir truk tetap melaju dan menabrak kendaraan yang ada di depannya. Dan kami tanyakan terkait dengan pengecekan, apakah sebelum berangkat dilakukan pengecekan, yang bersangkutan menyampaikan saat ini bahwa benar dilakukan pengecekan, tetapi kita akan mendalami sejauh mana proses terhadap pemeliharaan kelayakan kendaraan tersebut. Kita akan mendalami sampai dengan hari ini masih kita dalami terus. Demikian, Mbak. Baik, Pak Sony, ada yang mengatakan kemudian kegagalan sistem rem ini berbeda dengan rem blong begitu. Apakah memang betul, Pak? Bagaimana Mas? Maksudnya Mas? Ya. Ada yang mengatakan bahwa sebetulnya kecelakaan yang terjadi bukan karena rem blong, tapi kemudian kesalahan dalam sistem pengereman. Apakah ini 2 hal yang berbeda ataukah memang sama?
sama saja. Dampaknya adalah mengakibatkan rem dari kendaraan tersebut belum. Tetapi kalau pengakuan dari pihak tersangka ini menyampaikan bahwa pompa yang berfungsi untuk menginjak rem tersebut tidak loss atau dull, sehingga rem tidak berfungsi dengan baik gitu, Mas. Oke, Pak Sony, selain kesalahan tadi ya dalam sistem pengereman, sang sopir juga diduga melanggar aturan. Sebetulnya jalan yang dilalui ini tidak boleh dilalui oleh truk tronton yang bermuatan besar seperti truk ini. Apakah betul demikian, Pak? Betul, Pak. Jadi memang di Balikpapan ini ada perwali nomor 60 kalau tidak salah, itu yang mengatur tentang mekanisme lalu lintas terhadap kendaraan berat. Di sini disampaikan bahwa kendaraan berat tersebut dilarang melintas di daerah tertentu pada jam 6 sampai 9 termasuk di wilayah TKP tersebut. Nah, dari hasil pemeriksaan kepada tersangka mengakui bahwa yang bersangkutan tahu tidak boleh melintas, tetapi karena yang bersangkutan ini tadi malam bangunnya kesiangan, sehingga memaksakan diri untuk mencoba melintas daerah tersebut dan mengakibatkan pada saat di TKP terjadi kegagalan sistem rem tersebut. Demikian, Mbak. Baik. Ancaman hukumannya yang akan dikenakan kepada MA ini apa saja, Pak Sony? Kita mengenakan pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas, kita juntukan nanti dengan pasal 48 dan juga pasal 106 dengan ancaman lebih kurang 6 tahun. Demikian, Mas. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Sony telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.